Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fitri Ratnasari, di video kali ini kita akan membahas tentang kapitalisme dan hubungan agama dengan manusia. Menurut Max Weber, seorang ekonom dan sosiolog Jerman, telah meneliti etika Protestan Calvinis, di mana kapitalisme mempengaruhi sejumlah orang untuk mengembangkan perusahaannya sendiri dan turut dalam berdagang, serta mengumpulkan pendapatan itu untuk berinvestasi. Nah, investasi seperti apa sih? Jadi, pada awalnya, penganut Calvinis ini mempercayai bahwa dalam jumlah tertentu, jiwa manusia akan pergi ke surga. Nah, salah satu yang beruntung akan ditempatkan oleh Tuhan. Namun, penganut Calvinis ini khawatir bahwa nantinya tidak akan ada lagi tempat bagi mereka. Akhirnya, mereka mencari jalan keluar, yaitu dengan berkontribusi kepada komunitas mereka. Mereka membangun bisnis yang memproduksi kekayaan. Namun di saat yang bersamaan, mereka hidup dengan hemat. Dengan menginvestasikan pendapatan itu, mereka akhirnya dapat membantu mendorong kapitalisme. Nah, disinilah kapitalisme itu berevolusi. Dalam menguraikan konsepnya, Max Weber juga menyebutkan bahwa dalam agama Protestan mengajarkan untuk memandang mencari kekayaan itu tidak hanya sebagai suatu pengajuan, tetapi suatu tugas. Jadi, pekerja ini bukan semata-mata sarana atau alat ekonomi, tetapi suatu tujuan akhir spiritual. Dalam hal ini, kapitalisme itu dapat dikatakan berdasarkan sumber teologis, yaitu ajaran mengenai ketuhanan. Pada umumnya, kita manusia biasanya memiliki keyakinan atau agama. Mereka yang mengetahui konsep ini pasti akan memahami bahwa agama ini dapat menjadi pemersatu maupun perpecahan di antara manusia. Ini terjadi karena manusia itu sendiri memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang agama, baik yang dianutnya maupun tidak. Agama mampu menjembatani dan menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Dapat dilihat dari 2 poin ini, yaitu yang pertama, sisi spiritual, yaitu kepercayaan akan kekuatan di luar fisiknya, atau bisa kita sebut dengan sifat kepercayaannya. Yang kedua, yaitu sisi ritual, yaitu ekspresi dari sisi spiritual tadi, yaitu atau pengaplikasiannya. Contohnya dalam Islam, ketika seseorang dalam posisi kepercayaan tinggi atau keimanan yang tinggi, itu akan bercermin juga pada sisi ritualnya. Contohnya, puasanya akan membaik, sholatnya akan tepat 5 waktu, atau berbuat baik, dan yang lainnya. Nah, dari penjelasan tadi dapat dilihat bahwa etika Protestan Calvinis ini sama dengan penjelasan hubungan agama dan ketuhanan tadi, yaitu di mana Calvinis khawatir bahwa mereka tidak akan mendapatkan tempat di surga. Maka dari itu mereka berkontribusi kepada komunitas mereka, yaitu dengan membangun bisnis yang akhirnya mendorong kapitalisme itu. Dan ini juga sama dari 2 poin tadi, yaitu yang sisi spiritual, karena kepercayaan mereka, dan akhirnya berimplementasi kepada sisi ritual mereka. Nah, jika dilihat dari realitas sekarang, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, dalam Islam itu tidak membenarkan adanya kelas-kelas masyarakat dan mencegah pemusatan kekayaan hanya di kalangan sekelompok kecil orang kaya sebagaimana yang ada dalam kapitalisme. Walaupun demikian, Islam tidak menentang orang kaya, asalkan dia dapat menguasai dirinya. Islam menjelaskan bahwa kekayaan itu tidak dicari untuk sekedar dikumpulkan, tetapi dicari untuk berbakti kepada Allah dan untuk melaksanakan perbuatan yang baik, yang bermanfaat, dan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa makna kekayaan dalam Islam sangat berbeda dengan makna yang terdapat dalam sistem ekonomi materialistik dan kapitalisme. Sistem tersebut menganggap bahwa kekayaan sebagai kekuatan ekonomi dan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Islam tidak memperkenankan eksploitasi terhadap si miskin oleh si kaya. Nah, itu tadi pembahasan tentang kapitalisme dan hubungan manusia dengan agama. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.